Selamat sore, salam jumpa kembali kepada kami News Patron Podcast. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, semoga hari ini senantiasa diberikan kesehatan, tetap sukses menjalankan aktivitas yang ada. Ya, kali ini kami dari News Patron menghadirkan narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi di Karimun. Dua advokat muda yang telah hadir di podcast kami, yaitu Bapak Patas Rambe Sulaiman SH dan Ronald SH. Ya. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Selamat sore. Sehat ya? Sehat. Kita tos dulu. Cas, ya. Oke. Ya, kami dari Anis Patron sangat berbangga telah hadir di studio kami yang sekarang ini. Mungkin di 30 menit ke depan kami akan menggali beberapa keterangan Pak Patas ataupun Pak Ronald terkait selaku kuasa hukum dari salah satu oknum pengacara dan oknum wartawan yang mana saat ini dijadikan tersangka oleh Polres Karimun. Ya, silakan Bapak. Oke. Terima kasih, Bang. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ronald Regen Barimbing dan juga rekan saya Patas Sulaiman Rambe SH. Terima kasih sudah mengundang kami di acara iNews Patron Podcast. Baik. Ya. Oke. Masuk langsung ke pokoknya atau bagaimana kira-kira? Boleh. Ya, kan saat ini saya lihat oknum pengacara dan oknum wartawan yang mana saat ini yang diduga menjadi dugaan pemerasan oleh Polres Karimun yang saat ini ditetapkan menjadi tersangka oleh oknum pengacara dan oknum wartawan. Nah, ini Pak Ronald dan Pak Patas selaku kuasa hukumnya, kami minta sedikit keterangan dari Bapak sampai kemana tindak lanjut dari perkara ini. Oke, terima kasih. Jadi untuk sampai saat ini klien kita atas nama Peri dan Heri masih ditahan di lapas Tanjung Balai Karimun selama 30 hari ke depan atas penetapan dari Pengadilan Negeri Karimun. Jadi klien kami ini sudah ditahan selama 60 hari tahanan kepolisian daripada Polres Karimun. Tahanan pertama 20 hari dan diperpanjang 40 hari. Tetapi harusnya di tanggal 9 April klien kita itu sudah bebas demi hukum. Akan tetapi pihak Polres Karimun memohonkan perpanjangan penahanan kepada Pengadilan Negeri Karimun, dan Pengadilan Negeri Karimun berdasarkan putusan penetapannya telah melakukan perpanjangan penahanan 30 hari ke depan kepada klien kami. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di Tanjung Balai Karimun bahwa menurut informasi dan keterangan dari klien kami bahwa klien kami ini tidak melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana yang disangkakan oleh penyidik Polres Karimun, dalam hal ini unit Pidum Polres Karimun. Oh, begitu. Jadi saya sedikit ingin bertanya dan menggali menurut keterangan dari klien ya, sesuai dengan keterangan bahwasannya tidak ada unsur dugaan pemerasan seperti itu. Iya, tidak ada. Bisa dijelaskan di sini? Oke. Jadi menurut informasi dari klien kita, awalnya klien kita yang bernama Heri
Heri yang oknum wartawan ya. oknum wartawan Baik. ini Pak. Jadi hendak pergi ke kantor camat Balai. Tanjung Balai, kantor camat Karimun, sorry. Kantor camat Karimun. Karimun. Baik. Dengan tujuan untuk mengurus surat-surat tanah milik daripada klien kami Heri. Jadi pada saat berada di kantor camat Karimun, dengan tidak disengaja klien kami Heri berjumpa dengan camat Karimun. Terus setelah berjumpa saling sapa dan juga klien kami Heri juga mempertanyakan atau memperjelas isu yang saat ini sedang beredar di masyarakat Karimun, yang dimana ada dugaan Pemerasan. markup anggaran. Anggaran. Oh, baik. Iya, markup anggaran di beberapa kantor camat Karimun. Atas pemberitaan tersebut, Camat Karimun meminta kepada klien kami Heri untuk memfasilitasi. Yang minta itu siapa? Camat Karimun. Kepada si oknum wartawan tadi, si Heri. Iya, kepada klien kami Heri, Heri. yang juga berprofesi sebagai wartawan. Untuk mempertemukan camat dan beberapa oknum-oknum camat yang ada di Karimun untuk berbicara langsung kepada klien kami Ferry, yang dimana Ferry ini telah melakukan surat telah kepada oknum-oknum camat atas dugaan markup anggaran tersebut, yang dimana klien kami Ferry ini berprofesi sebagai advokat. Dia melaksanakan itu, dia melakukan hal tersebut karena berdasarkan surat kuasa dari salah seorang ketua LSM. Dan kuasa itu ada. Ada kuasanya ya. Ada kuasanya itu. Jadi itu artinya klien kami Heri melakukan hal tersebut atas dasar profesi advokat. Itu harus kita ketahui. Yang dimana dalam melakukan surat menyurat tersebut itu berdasarkan surat kuasa khusus, yang dimana dia berprofesi selaku advokat. Ya tentu sebagai seorang advokat yang profesional yang melaksanakan sesuai isi kuasa. Kan seperti itu. Jadi akibat dari hal surat menyurat tersebut menjadi viral di masyarakat Karimun, menjadi Pemberitaan lah ya, di pemberitaan semuanya. Iya, pemberitaan hangat lah di masyarakat Karimun. Terus oknum camat tersebut meminta tolong sama klien kami Heri, oknum wartawan tersebut untuk memfasilitasi pertemuan. Oke, saya potong dulu. Berarti untuk memfasilitasi pertemuan antara siapa itu? Antara camat dan Ferry. kawan-kawannya kepada Ferry. Memfasilitasi ya. Iya. Itu artinya yang nyuruh si camat ya. Iya, si camat Karimun. Baik, lanjut. Jadi akibat dari permintaan camat Karimun, ya Heri ya sebagai bentuk pertemanan lah kepada pihak camat, pihak Ferry, yang dimana si Heri ini sudah mengenal sesama, Saling kenal saling ya. kenal, Baik. memfasilitasi pertemuan tersebut. Itu di mana pertemuannya? Pertemuan pertama itu di Baran Permai Food Court ya. Baran food court ya. Iya, Baran Food Court. Tetapi di pertemuan pertama tersebut dihadiri oleh ada beberapa camat, diantaranya camat Karimun, camat Meral, dan camat Buru. 3 camat berarti ya. Berarti pertemuan pada waktu itu di Baran Food Court ada 3 camat. Ada Yang oknum Ferry, oknum wartawan tadi Eri dan Heri hadir. hadir. Berarti ada 5 orang pertemuan Iya. pada waktu itu ya. Waktu pertemuan pertama
saya tambahkan sedikit. Itu hanya 2 camat. 2 camat. Tapi saya lupa camat mana aja yang ikut serta dalam pertemuan tersebut. Oh, Pertemuan pertama hanya 2 camat. 2 camat ya. Iya. Apa yang dibicarakan mereka pada waktu itu? Yang dibicarakan mereka pada saat itu, oknum camat Karimun meminta kepada klien kami Ferry untuk tidak melaporkan dugaan korupsi malpraktek yang telah merugikan keuangan negara. Baik. Tentu sebagai advokat yang sebagaimana telah saya sampaikan di awal, rekan kami Ferry ini adalah seorang advokat yang berintegritas dan profesional, menolak. Saya sampaikan kepada kawan-kawan, menolak permintaan camat Karimun untuk tidak melaporkan dugaan malpraktek yang telah melakukan dugaan kerugian uang negara. Berarti pada waktu itu si Ferry tadi menolak ya? Menolak. Atas permintaan camat tadi. Iya. Sehingga karena ditolak, pertemuan itu tidak ada titik temu. Dan akhirnya pertemuan pertama itu bubar. Jadi tidak ada titik temu lah. Seperti apa nih tindak lanjutnya ke depan? Iya. Baik, lanjut. Terus selang beberapa hari setelah pertemuan pertama, kurang lebih 3 atau 4 hari. Terus oknum camat tersebut meminta kepada Heri, klien kami, untuk menjadwalkan ulang pertemuan tersebut agar difasilitasi ulang. Yang pertemuan. minta menjadwalkan ulang itu siapa? Camat Karimun. Camat Karimun. Iya. Siapa itu? Pak, kan ada 3 camat. Siapa yang menjadwalkan ulang? Yang meminta itu, menjadwalkan itu? Iya, Camat Karimun. Camat Namanya nama Camat Karimun. Pak, siapa Camat Karimun? Pak Agung ya? Pak Agung. Pak Agung ya, Camat Karimun Iya. sekarang Pak Agung itu Iya, namanya. Pak Agung. Jadi Dan kawan-kawan lah Ya, Pak. maksudnya. Meminta memvalidasi ulang ya. iya, Gitu, oke. fasilitasi. Terus atas permintaan tersebut, si Heri memfasilitasi kembali dan menghubungi klien kami Ferry untuk hadirlah dalam pertemuan yang sudah dimohonkan oleh oknum camat tersebut. Sehingga untuk menghargai permintaan dari rekan kami klien kami Heri, sehingga klien kami Ferry hadir Hadir ya. dalam pertemuan di tempat yang sama juga, Barang Food Court. Berarti pertemuan pertama di Barang Food Court. Pertemuan sesi kedua juga di Barang Food Court. Iya, Di tempat yang sama. Berarti pertemuan kedua itu dihadiri 3 camat apa 2 camat aja? 3. 3. Oke. Di lanjut. pertemuan kedua udah 3 camat. Berarti yang pertama 2 camat. Pertama Oke, 2 camat. lanjut. Oke. Jadi di pertemuan tersebut kembali oknum camat tersebut meminta Meminta kembali lah ya. kepada klien kami Ferry untuk tidak melaporkan dugaan korupsi di anggaran kecamatan yang dimana telah terjadi markup anggaran di instansi kecamatan tersebut, yang dimana akibat dari markup anggaran tersebut ada dugaan berdasarkan hasil audit BPK terdapat kerugian negara. Berarti ada setelah di audit BPK ada temuan kerugian negara. Ada temuan itu, Bang. Ada ya. Sehingga mereka takut memaksa untuk pertemuan itu terus ada gitu, dan memohon kepada klien kami Ferry untuk tidak melaporkan. Begitu. Iya. Dan di situ juga klien kami Ferry tetap akan melaporkan dugaan korupsi tersebut karena ini kan berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya. Baik. Gitu. Sehingga akibat hal tersebut pertemuan tersebut juga tidak ada titik temu.
tidak ada titik temu di pertemuan tersebut. Sehingga karena tidak ada titik tertemu, ya pertemuan tersebut bubar. Buat lagi ya. Sedikit saya tambahkan, dalam pertemuan yang kedua tersebut, Bang, itu pihak camat ada memberikan bingkisan juga di situ. Pertemuan kedua, Kedua, pihak sudah- camat tadi ada memberikan bingkisan. Iya. Bingkisan dan ataupun amplop yang tidak dibuka isinya apa. Mhm. Pihak camat mengatakan ada sejumlah uang itu. Kami lupa jumlah uangnya itu berapa. Tapi ada memberikan, Ada. menawarkan ya. Ada. Iya. Agar tidak melaporkan pihak camat kepada penegak hukum. Oke. Akan tetapi Tolak. klien kami Ferry tetap menolak Menolak ya. bingkisan yang diberikan atau ditawarkan oknum camat tersebut di pertemuan kedua. Berarti dalam, saya potong dulu. Dalam kasus ini ada dugaan suap dong kalau gitu. Ada dugaan suapnya karena sudah ditawarkan sesuatu uang ya untuk agar tidak melaporkan. Itu gimana tuh selaku kuasa hukum? Ya, mungkin kira-kira seperti itulah Pak. Tetapi dan kami melihat hal tersebut sebagai bentuk daripada jebakan kepada klien Jebakan, kami. Artinya mungkin jebakan-jebakan terhadap klien kami itu awalnya sudah dipersiapkan. Itu artinya klien kami ini sebenarnya korban dari konsep permainan mereka gitu Pak. Gitu. Baik, baik. Oke, yang ditawarkan tadi amplop tadi itu tidak diambil. Tidak diambil, Iya. tidak diambil. Oh, berarti tidak diambil sama si oknum pengacara tadi dan wartawan tadi ya? Iya, tidak Berarti dikembalikan ya diambil? Dikembalikan. Nggak mau diambilnya? Iya. Berarti pada waktu itu ditawarkan ya? Ditawarkan, Baik. tetapi klien kami tidak mau Tidak menerima karena tujuan klien kami datang ke situ juga bukan karena amplop atau bukan karena bingkisan, tapi karena hanya sebatas menghargai pertemanan kepada klien kami Heri. Makanya Baik. sehingga klien kami Ferry menghadiri pertemuan tersebut. Itu dia. Terus Lanjut. karena pertemuan di kedua tersebut tidak ada titik temu sehingga bubar. Tidak beberapa lama, kurang lebih 1 minggu dari pertemuan kedua tersebut, oknum camat yang menghubungi klien kami Heri untuk datang ke salah satu hotel di Tanjung Balai Karimun, yakni Hotel 21 Iya. yang ada di Costa. Iya, sesuai dengan pemberitaan yang beredar lah. Iya. Berarti itu pertemuan kedua dan pertemuan ketiga itu yang di Hotel 21. Iya. Yang mengundang untuk ke sana siapa? Oknum Oknum camat camat. tersebut. Untuk oknum wartawan tadi menjumpai di Hotel 21. Iya. Oke, lanjut. Betul, Pak. Jadi pada saat akibat dari undangan oknum camat tersebut untuk klien kami Heri datang ke 21, ya sebagai teman yang baik tentunya klien kami Heri menghadiri pertemuan tersebut atas undangan dari oknum camat tersebut, Baik. yang dimana pada saat sampai di Hotel 21, klien kami Heri sudah langsung menjumpai oknum camat tersebut yang Baik. berketepatan sudah berada di Hotel 21 tersebut, Baik. yakni Camat Karimun, Camat Buru, Camat Meral. Terus setelah duduk satu meja, Itu di Hotel 21 ya? dia di Hotel Baik. 21 duduk satu meja, berbincang-bincang, silaturahmi, kan gitu. Ya, salah seorang oknum camat, yakni Camat Buru, memberikan bingkisan. Salah satu camat ya yang hadir di situ Iya. memberikan bingkisan kepada oknum wartawan tadi ya, yang Iya. selaku klien Pak Ronald ya. Iya, Baik, baik. memberikan bingkisan kepada klien kami, yakni Heri, dengan
bahasa ini ada bingkisan. Kebetulan karena pada saat itu bulan puasa, Baik. ya mungkin ya hadiah bulan puasa lah kan Baik. gitu. Mungkin Ya. sebagai teman kan nggak salah juga kita menerima hadiah, kan hal yang biasa juga itu. Apalagi mau lebaran ya? Iya, mau lebaran. Pasti senang dong diberikan bingkisan itu. Iya, Betul Pak. nggak? Betul. Nah, Jadi itu loh. ya klien kami Heri dengan polosnya nih, dengan polosnya ya mungkin kan sebagai teman yang baik ya mungkin isinya jam kan Iya, gitu. benar. Entah bingkisan apalah yang lain Iya, gitu kan, iya, benda-benda gitu. Baik, baik. Ya dengan senang hati menerima bingkisan tersebut, menerima tanpa berpikir negatif. Ya klien kami Heri beranggapan ya sebagai teman yang baik ya tidak akan menjerumuskan kawan sendiri kan gitu Pak. Baik, baik. Sehingga diambillah bingkisan tersebut. Setelah diambil, duduk bentar diskusi, pas mau gerak 3 langkah sudah datang beberapa orang yang kita duga adalah oknum kepolisian dari Polres Karimun melakukan penangkapan. Oh, pada waktu itu juga? Iya, pada waktu tersebut ada beberapa oknum polisi lah melakukan penangkapan terhadap klien kami Heri. Sembari mengamankan bingkisan tersebut. Terus klien kami Heri mempertanyakan, ada apa ini? Kan gitu. Baik. Tapi pihak kepolisian tidak memberikan kesempatan. Ini saya sampaikan kepada masyarakat Karimun agar mengetahui realita yang sebenarnya. Bahwasanya di tempat kejadian, Polres Karimun tidak memberikan kesempatan kepada klien kami untuk memperjelas penangkapan tersebut. Atas dasar apa pihak polisi yang melakukan penangkapan tersebut? Pihak polisi tidak memberikan kesempatan kepada klien kami. Terus setelah itu salah seorang oknum kepolisian yang tidak diketahui namanya, klien kami tidak mengetahui namanya, meminta kepada klien kami Heri untuk menelepon klien kami Peri dan memberikan bingkisan tersebut kepada klien kami Peri, yang dimana karena klien kami Heri sedang dikerumuni lah atau dikelilingi banyak polisi, sehingga klien kami psikologinya terganggu ini, Kemerdekaannya direbut. sehingga tidak bisa berpikir secara jernih, berpikir secara merdeka klien kami ini. Oke. Sehingga Baik. klien kami dengan tanpa sadar menelepon Menelpon siapa? klien kami Peri di hadapan polisi. Terus akibat dari telepon tersebut, klien kami Peri mengangkat telepon dari klien kami Heri. Pada inti dari pembicaraan di telepon tersebut, klien kami Heri meminta kepada klien kami Peri untuk berjumpa. Ya, yang bawa berketepatan klien kami Peri sedang berada di sekitar Badimas, sehingga klien kami Peri meminta, ya kalau mau berjumpa datang aja ke Badimas. Kebetulan saya berketepatan ada di sekitar ini. Betul, gitu. Sehingga janjian ketemuan tersebut disepakati di Badimas. Akibat dari janji tersebut, klien kami Ferry duduklah di Padimas sambil minum. Tidak beberapa lama, klien kami Heri menyambangi klien kami Ferry. Setelah menyambangi di Padimas kan posisinya klien kami Ferry di belakang. Klien kami Heri masuk dari depan Aston, masuk ke dalam mall, dalam apa minimarket tersebut. Sehingga setelah jumpa duduk satu meja, ini ada parcel gitu dia. Klien kami menawarkan kepada Heri, kepada Ferry. Klien kami Heri menawarkan kepada Ferry, ini parcel gitu.
Terus klien kami Ferry mempertanyakan parcel apa ini, parcel riba, parcel Ramadan gitu. Diterima dengan positif saja gitu. Sehingga setelah diterima, tidak beberapa lama, oknum kepolisian Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap klien kami Ferry dan Heri dan membawanya ke Polres Karimun tanpa mengetahui apa kesalahannya, apa isi parcel, itu tidak ada dibuka di tempat. Baik, baik. Oke, ini sangat menarik kasus ini ya. Jadi kita lihat memang sangat menarik dalam kasus yang sempat menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat Karimun, yang mana satu oknum wartawan dan satu oknum pengacara melakukan dugaan pemerasan ke beberapa oknum camat. Ini sangat menarik. Tapi kita lihat daripada sisi hukumnya juga, seperti ada dugaan korupsi yang dilakukan beberapa camat dan sampai saat ini juga belum ditindaklanjuti. Nah, ya ini sangat menarik. Nah, ini saya ingin mempertanyakan kepada Pak Patas juga ke Pak Ronald. Kan baru-baru ini ada pemberitaan, ya termasuk juga dari media Karimun Today dan mungkin dari redaksi kami Anies Patron, bahwasannya dari Pak Patas dan Ronald selaku kuasa hukum Ferry dan Eri membuat satu surat ke Polres Karimun untuk melakukan gelar perkara secara eksternal. Nah, ini gimana sampai saat ini? Oke, jadi kita sudah mengirimkan surat kepada Polres Karimun untuk melakukan gelar eksternal dengan melibatkan kami kuasa hukum daripada tersangka. Yang dimana kenapa kami melakukan permohonan gelar perkara tersebut, kami menduga, kami menilai ada kelalaian hukum di sini yang dilakukan oleh penyidik-penyidik nakal di Polres Karimun, sehingga merugikan daripada klien kami. Yang artinya ada permainan di sini, ada jebakan di sini. Maka untuk itu kami meminta kepada Polres Karimun agar segera melakukan gelar perkara dengan melibatkan kami tim kuasa hukum agar perkara ini terang. Iya, baik. Sehingga klien kami tidak dirasa dirugikan dalam hal ini. Baik. Oke, pemirsa yang mungkin sedang menonton tayangan kami ini, semoga apa yang telah dipaparkan dua kuasa hukum oknum pengacara dan oknum wartawan, yang mana saat ini ditetapkan jadi tersangka oleh Polres Karimun, semoga menjadi pemahaman apa yang telah disampaikan oleh kuasa hukum tadi. Nah, dan juga mungkin apa penyampaian dari Pak Ronald terkait permintaan kepada Kapolres Karimun untuk melakukan gelar perkara secara eksternal bisa dikabulkan agar perkara ini jelas terang benderang. Iya. Begitu ya Pak Ronald ya. Betul Bang, Nah, betul. harapan selanjutnya Pak Patas, apa yang disampaikan lagi terkait perkara ini selanjutnya? Ini sekarang belum P21 ya? Iya, belum Belum. P21. Nah, harapan gimana? Nih gimana ke depannya? Harapan kami untuk khususnya untuk Kejari Karimun Baik. agar tidak mudah untuk menerima berkas dari pihak kepolisian. Baik, Itu sih harapan kami. Oke, tambahan Bang. baik. Dan kami meminta kepada Kejari Karimun dalam perkara klien kami ini, dalam menetapkan P21 dan lain sebagainya, agar melibatkan kami kuasa hukum. Yang artinya sebelum klien kami ditetapkan 21, kami minta kami kuasa hukum diundang. Ya itu sudah pasti karena namanya sudah kuasa hukum ya. Iya. Dikuasakan semua ya. Iya Bang, agar berimbang gitu. Oh. Jadi ada kebenaran-kebenaran Oh, yang baik, sebenarnya bisa juga kami sampaikan dari kami tim Baik. kuasa hukum. Berarti sebelumnya ada persepsi dari Ronald ataupun Pak Atas terkesan tidak berimbang begitu dalam Iya. kasus ini. Baik. Oke, lanjut. Sedikit saya Baik. tambahkan Bang. Waktu sedikit. Baik.
ini kan dugaan tidak pidana yang disangkakan ke klien kami ini kan Baik. 268. 368. 368. Pemerasan ya. 368. Pemerasan dan kekerasan. Iya. Berarti 368. 368 Nah, Junto 68 68. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik. Jadi dari jalan cerita yang sudah dipaparkan oleh rekan saya, Baik. bahwasanya tidak ada ancaman terkait masalah ini, dan yang memfasilitasi dan meminta untuk pertemuan itu oknum camat. Berarti tidak ada namanya kekerasan dan apa Iya, yang nggak ada Dan ya. yang disangkakan uang 29.980.000 itu inisiatif oknum camat, tidak ada klien kita meminta. Jadi tidak ada ancaman di situ. Berarti tidak pernah klien Pak Papas atau Pak Ronald pernah mengancam dan meminta sesuatu Tidak pernah. sejumlah Ini tidak uang. pernah. Berarti itu inisiatif oknum Dari camat pihak tadi ya, bercamat tadi. Baik. Jadi jika ditarik ke unsur-unsur tindak pidana pemerasan, ini jelas tidak masuk unsurnya. Baik. Karena bukan di klien kita yang melakukan ancaman. Baik. Karena Baik. hanya inisiatif camat yang memberikan uang yang bahasanya seperti itu. Baik. Baik. Oke. Harapan Pak Patas dan Pak Ronald selaku kuasa hukum terkait kasus ini seperti apa? Oke, Bang. Harapan, ya. Harapan kami selaku tim kuasa hukum atas masalah hukum yang sedang dihadapi klien kami, pertama kepada masyarakat Karimun, ya kami ingin menyampaikan agar tidak termakan opini yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang telah merugikan daripada klien kami. Sehingga kami ingin menyampaikan bahwa klien kami tidak pernah melakukan dugaan pemerasan sebagaimana yang disangkakan terhadap klien kami. Baik. Baik. Kepada penegak hukum, kami minta bertobatlah. Kami tidak mau klien kami ini kemerdekaannya dirampas. Kami tidak ingin penegakan hukum kepada klien kami ini dikriminalisasi. Untuk itu kami minta kepada Polres Karimun untuk segera melakukan gelar perkara dengan melibatkan kami tim kuasa hukum. Baik. Baik. Dan juga kepada Kejari Karimun, kami minta dalam kasus ini, dalam setiap tahapannya, melibatkan kami tim kuasa hukum demi keadilan daripada klien kami. Baik. Baik. Oke. Mungkin seperti itu, Bang. Baik, terima kasih Pak Ronald, Pak Patas sudah memberikan keterangan terkait kasus yang menimpa kliennya, oknum pengacara dan oknum wartawan Ferry dan Eri ya. Iya. Semoga apa yang telah dipaparkan Pak Patas dan Pak Ronald di tayangan ini bisa menjadi artinya pemahaman oleh penegak hukum untuk kedepannya agar lebih berhati-hati dalam melakukan penegakan hukum. Nah, ya semoga Bapak Kapolres juga bisa melihat apa yang telah dipaparkan Pak Ronald, meminta kepada Kapolres Karimun untuk kasus segera digelar gelar perkara eksternal ya. Iya, Ya, betul. agar bisa terang benderang. Oke? Betul, Bang. Ya, di akhir kata kami dari News Spartan Forecast mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa kembali.